Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 3 akan membahas mengenai layanan-layanan pokok bimbingan. Video pembelajaran ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Elvi Muawanah, Sarjana Agama Majiza Pendidikan. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Dinda Laili Septriana, yang kedua Hilal Afifi, yang ketiga Ilma Nafisul Alawiyah, dan yang keempat Indika Ariani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Layanan-layanan pokok bimbingan terdiri dari 9 layanan. Yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan atau individu, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, dan yang kesembilan layanan mediasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Layanan orientasi berusaha mengantarkan individu memasuki suasana ataupun objek baru agar ia dapat mengambil manfaat berkenaan dengan situasi atau objek yang baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Ada 3 alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya yang berkenaan dengan lingkungan sekitar. Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian yang berbeda-beda, disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Retno Trihari Astuti mengemukakan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya. Potensi dalam diri peserta didik perlu dikembangkan secara optimal. Pengembangan potensi memerlukan kondisi dan lingkungan yang memadai. Layanan penempatan dan penyaluran membantu peserta didik untuk ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi dalam yang ada dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan konten adalah salah satu bentuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Layanan konten lebih diarahkan pada aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Layanan konten sebagaimana dikemukakan oleh Abu Bakar M. Luddin 2009, yaitu layanan konten adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, materi belajar yang cocok, kecepatan dan kesulitan belajar. Sedangkan Prayitno mengatakan layanan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kelima,
layanan konseling perorangan atau individu. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan pelayanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Menurut Gibson, Mitchell, dan Basil, ada 9 tujuan dari konseling perorangan, yakni tujuan perkembangan, pencegahan, perbaikan, penyelidikan, penguatan kognitif, fisiologis, dan psikologis. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, layanan bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau siswa. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil 2-6 orang, kelompok sedang 7-12 orang, dan kelompok besar 13-20 orang, ataupun kelas 20-40 orang. Diberikan informasi dalam bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, penyesuaian diri, serta pengembangan diri. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di kelompok itu. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Berdasarkan beberapa pengertian konseling kelompok, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok merupakan suatu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah pribadi yang dialaminya melalui dinamika kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi melibatkan sebuah hubungan segitiga di mana fokus konsultan dan konsulti adalah orang ketiga yang bisa saja seorang individu atau sebuah sistem. Karena dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga, konsultan sering meningkatkan pemahaman diri dengan siapa saja dia berhubungan. Akan tetapi sangat penting untuk diingat bahwa meskipun konsultasi dapat bersifat terapeutik, namun ia bukanlah terapi. Yang terakhir yaitu layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kotak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Juga bisa dikatakan, layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau tidak cocok. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari layanan-layanan pokok bimbingan. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.